Nah, sekarang ini terakhir ya. Jika kita misalnya asumsinya sudah selesai kita mengedit gitu ya. Kita sudah selesai ngedit, maka project kita kan sama kita mau diekspor kan. Nah, di sini kita pilih produce and share. Oke. Nah, di sini saya lebih senang menggunakan yang ini, custom. Oke, kita pilih custom. Lalu kita next. Lalu di sini kita pilih aja yang recommend MP4. Kenapa? Karena yang MP4 ini filenya ukurannya lebih kecil, tapi kualitasnya justru yang paling bagus dibandingkan sama yang lain. Oke? Contohnya kayak misalnya kita bikin video, atau saya bikin video, terus video saya diupload ke YouTube. Nah, jadi dari MP4 dulu. Oke, saya akan menyarankan yang ini. Setelah itu kita next. Lalu di bagian ini kita nggak perlu pakai, jadi produce with controllernya kita bisa buang. Lalu tinggal kita masuk ke size, ukuran videonya. Kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi, karena saya memang menggunakan laptop yang resolusinya sudah Full HD, jadi sudah 1080p, maka saya menyarankan untuk editornya tetap aja pakai yang 1080p. Maksudnya 1080p ini yang ini nih, 1920 1080. Kalau kita mau publishnya ke resolusi 720, kita ngeditnya di sini pas bagian publishnya, bukan di editingnya, sorry ya. Kalau kita mau pakai 720p atau SD biasa ya, bukan Full HD, maka jangan di bagian editingnya yang 720, tapi di ekspornya, misalnya kayak gini 720, seperti itu. Oke ya. Nah, lalu di sini ada video setting. Defaultnya ini biasanya 50 nih. Di sini untuk encode modenya adalah quality dan frame rate-nya automatic. Kalau saya ini nggak pernah saya otak-atik. Yang saya otak-atik cuman ininya doang. Oke. Nah, kalau misalnya kita mengisi di 75 ke atas, dia akan menambahkan, dia akan ngasih komentar ya. Dia akan ngasih peringatan setting quality above 75%. Ya, biasanya akan menghasilkan ukuran file yang lebih besar. Ya, ukuran file yang lebih besar. Nah, di sini berapa dong yang kita pakai? Boleh kita pakai 50 juga boleh. Ya, atau kita pakai yang lebih besar juga boleh. Ini cuma sekedar saran dari saya ya. Kalau videonya itu bentuknya adalah tutorial, maka 50% ini udah cukup. Oke. Paling 60% juga ini masuk akal lah. 50 sampai 60 lah. Kalau bentuknya video tutorial kayak gini. Tapi kalau teman-teman menggunakan mengedit videonya itu bentuknya adalah vlog. Kalau vlog kan berarti videonya orang ya, manusia. Berarti di sini saya sarankan di sini di 75. Antara 70 sampai 75 lah. Seperti itu. Nah, karena tadi saya membuat videonya itu adalah bukan vlog ya. Ini adalah bentuknya video tutorial, saya isi 60 aja. Ya. Jadi di sini ngisinya. Ya, seperti itu. Kalau di Camtasia yang versi terbaru defaultnya itu 60. Tapi kalau yang lama defaultnya 50. Ya, tinggal kita edit aja ini ganti ke 60. Seperti itu. Setelah itu kita next. Ini jangan dikasih watermark, kita next, tinggal kita mau save-nya di mana ya. Kita mau nyimpannya di mana. Misalnya saya simpan di drive E. Oke, setelah itu kita finish dan tunggu videonya sampai selesai di render. Nah, ini file hasil ekspor ya. Oke, ini total durasinya, lalu ini ukuran filenya. Oke, setelah itu kita finish, nanti bisa di preview atau tidak ya, silahkan saja. Seperti itu. Seperti komik, teman-teman boleh saja. Oke, ini videonya yang tadi sudah kita ekspor ya, yang kita jadikan MP4. Setelah itu kalau sudah jadi MP4 bisa dimasukin ke YouTube, bisa juga dimasukin di project Flash ya, Flash multimedia.
Oke, gitu saja untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Hardiana undur diri. Salam programmer dan salam pro gamer.